Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Tiba saatnya kami hendak mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Sucikan hati kami sehingga firman Tuhan ditaburkan di tanah yang subur. Benih firman ini bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah dalam seluruh hidup kami. Berfirmanlah kepada kami sekalian, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Yang menjadi nats renungan adalah di ayat yang ke-40, anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada siang hari ini, setia dalam perkara kecil, menantikan janji yang besar. Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Yang pertama, ketaatan dalam tradisi dan firman di ayat 21 sampai 24. Renungan ini dimulai dengan ketaatan Maria dan Yusuf. Meskipun mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, mereka tidak merasa di atas hukum. Mereka tetap melakukan penyunatan dan penyerahan anak sesuai dengan hukum Taurat. Pesan untuk kita. Seringkali kita mencari hal-hal rohani yang spektakuler, namun lupa bahwa Allah bekerja melalui ketaatan sehari-hari. Apakah kita setia dalam disiplin rohani yang sederhana? Yang kedua, penantian yang berbuah manis. Simeon dan Hana ayat 25 sampai 38. Di bait Allah kita bertemu dengan dua orang luar biasa, Simeon dan Hana. Simeon seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Hana seorang janda lanjut usia yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Mereka adalah potret orang-orang yang sabar menanti. Ketika dunia mungkin sudah lupa akan janji Mesias, mereka tetap berjaga-jaga. Hasilnya mata mereka melihat keselamatan yang dari Tuhan sebelum mereka meninggal. Yang ketiga, pertumbuhan yang seimbang. Ayat 39 sampai 40. Bagian ini ditutup dengan catatan tentang pertumbuhan Yesus. Ia kembali ke Nazaret, bertambah besar dan menjadi kuat. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Pesan untuk kita, pertumbuhan sejati melibatkan seluruh aspek. Fisik menjadi kuat. Mental, intelektual, penuh hikmat. Dan rohani kasih karunia Allah. Intisari dari renungan kita pada siang hari ini, melalui nats ini kita diingatkan bahwa yang pertama, Tuhan menempati janjinya, apa yang dijanjikannya kepada Simeon ditepatinya tepat pada waktunya. Yang kedua, keselamatan adalah untuk semua bangsa. Seperti kata Simeon, Yesus adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, kesetiaan dalam penantian tidak pernah sia-sia. Jangan menyerah jika doa atau harapanmu belum terjawab. Tetaplah beribadah seperti Hana dan peka terhadap Roh Kudus seperti Simeon. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Lukas 2 ayat 30 sampai 31. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur, terima kasih untuk firman di siang hari ini. Berkati kami terus supaya kami hidup di dalam firman Tuhan.
sebagaimana Simeon dan Hana. Simeon yang hidup benar dan saleh dan penuh dengan Roh Kudus. Begitu juga dengan Hana yang siang malam ada di dalam bait Allah berpuasa dan berdoa. Kiranya tokoh-tokoh Alkitab ini, kiranya kami juga bisa melihat apa yang mereka lakukan, kami juga harus melakukannya agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin.